Sekali lagi kita akan diskusikan tema pagi hari ini. Semoga kita semua makin sukses dengan memantapkan diri meraih gelar ulul albab. Bulan Ramadan kemarin adalah wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk berkesempatan mengasah kembali nilai ketakwaan. Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba yang beriman untuk selalu berbekal takwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai ulul albab, orang-orang yang berakal. Inilah gelar khusus yang Allah berikan kepada sebagian dari hambanya yang beriman, dan Allah lanjutkan dalam keterangan ayat yang lain tentang sifat ulul albab ini, yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan dalami apa saja sifat-sifat ulul albab dan apakah diri kita semua berhak mendapatkan gelar itu, dan tentu harapan kita insya Allah kita meraih gelar ulul albab secara bersama. Allah telah memberikan khusus pada sebagian orang yang bertakwa gelaran ulul albab ini. Dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-19, Allah Ta'ala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu, yakni berupa Al-Quran itu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Tentu tidak sama. Hanya ulul albab saja yang dapat mengambil pelajaran, yang mengambil kebenaran yang Allah turunkan itu, merujuk pada kebenaran yang Allah telah turunkan. Bapak Ibu sekalian, pengertian ulul albab dari sisi makna adalah orang yang mempunyai akal, atau kita temukan dalam terjemahan Al-Quran sering juga disebut dengan orang yang mempergunakan akalnya. Juga dalam terjemahan lain digunakan orang-orang yang berpikir, yang sesungguhnya makna dari bahasa ini sama. Orang yang berpikir, orang yang mempergunakan akal, atau yang mempunyai akal. Sedangkan dari sisi makna istilah atau tafsir, para ulama menyebutkan bahwa ulul albab adalah golongan manusia beriman dan bertakwa yang komit bersandar pada ilmu dan kebenaran, serta berupaya sungguh-sungguh menjaga dan mengamalkan kebenaran itu sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan untuk meraih kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, dan lingkungan masyarakatnya. Siapa yang mengambil rujukan dari wahyu Allah yang merupakan kebenaran dan sesungguhnya dia adalah ilmu, kemudian dengan sandaran ilmu itu dia beramal untuk mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungan masyarakat luas, itulah yang masuk kategori ulul albab. Keistimewaan utama dari ulul albab ini Allah puji di dalam Al-Quran karena mereka terus istiqomah menggali ilmu, istiqomah terus merujuk pada ilmu. Di antaranya pujian Allah tercantum dalam surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya.
Barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, yang memang memahami pentingnya ilmu, dan ulul albab ini berupaya terus untuk menggali ilmu, menghadiri majelis ilmu. Itu bagian dari sifat ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semuanya bisa memenuhi syarat atau kriteria yang Allah sebutkan ini. Aku mau Hamba kepengen yang aku dhewe. beriman, Oh iya. yang terus istiqomah menggali ilmu, mendengarkan ilmu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah masih memuji dari hamba-hambanya yang terus bersandar pada ilmu ini. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah meninggikan derajat di antara hambanya yang beriman, yaitu pada hamba-hambanya yang terus menimba ilmu. Sungguh mendapatkan ilmu adalah satu karunia yang besar dari Allah. Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, sungguh bagi mereka yang mendapatkan ilmu telah diberi kebajikan yang banyak. Masih berkaitan dengan pujian Allah bagi hambanya yang berilmu, yakni ulul albab ini, dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 Allah berfirman pula, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Sesungguhnya ulul albab lah yang dapat menerima pelajaran. Yakni karena mereka memahami tidak sama, maka ia terus berupaya untuk mendapatkan ilmu ini. Dan proses mendapatkan ilmu melalui proses belajar adalah satu amal yang diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tema ilmu yang dipelajari, nilai pahalanya lebih dari sholat sunnah 1000 rakaat. Satu tema ilmu, satu bab ilmu, satu masalah, insya Allah tema kajian semacam ini adalah bagian satu tema yang mungkin membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam, tapi ganjaran yang Nabi SAW kabarkan lebih besar ganjarannya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Satu ayat yang dikaji, satu ayat Al-Quran yang dikaji, maka ganjarannya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Coba Bapak Ibu, berapa waktu effort yang kita keluarkan untuk sholat sunnah 100 rakaat? Butuh waktu lama. Tapi hanya mengkaji satu ayat saja, Allah sudah berikan limpahan ganjaran lebih daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan satu tema, satu masalah lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karenanya dalam ayat ini, sesungguhnya Allah ulul albab yang dapat mengambil pelajaran, yang meraih atau berupaya meraih ganjaran besar dari Allah dengan selalu menimba ilmu dan menyandarkan perbuatannya kepada ilmu. Ulul albab adalah mereka yang terus berupaya bersandar pada ilmu.
dan terus mendalami ilmu. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan, yakni ilmu, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk, yakni diberi ilmu. Dan mereka itulah ulul albab. Yang mendengarkan kajian ilmu, kemudian mengikuti yang dia dapatkan dari kajian itu, mereka itu mendapatkan karunia ilmu, dan Allah sebut mereka itulah ulul albab. Yakni ulul albab disifati yang utama, mereka yang terus berupaya menyandarkan pada ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses pada keduanya, dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam, Allah Ta'ala telah memuliakan ilmu ini, dan kita sama-sama memahami bagaimana ketika wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah, itulah kata pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allah memuliakan hamba-hambanya melalui perantaraan pena, yang dengan pena itu ditulis ilmu. Jadi Allah buka wahyu pertama agar kita mendalami ilmu dengan kalimat bacalah. Dan Allah perkenalkan juga makhluk yang Allah ciptakan berupa pena. Inilah pentingnya ilmu, dan mereka yang berupaya terus menggalinya, mendapatkan ilmu ini, maka Allah berikan gelar kehormatan baginya dengan gelar khusus ulul albab. Dengan ilmunya, mereka yakni ulul albab ini memiliki sifat yang disebutkan berikutnya, yakni komitmen untuk istiqomah menjaga hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua, menjaga hubungan baik, yakni peduli dengan orang-orang di lingkungannya. Orang yang peduli dengan orang-orang di sekitarnya, maka ia bagian dari amalan ulul albab. Allah sifati ulul albab dalam surat Ar-Ra'd ini, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yunqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Hanya ulul albab yang dapat mengambil pelajaran. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yakni menjaga silaturahim. Ini diantara sifat ulul albab yang Allah sebutkan. Selain menekuni ilmu, dia komit akan janjinya terhadap Allah dan menghubungkan silaturahim.
Ini dua sifat utama ahli surga yang diantaranya yang disebutkan sebagai gelar ulul albab. Istiqomah dalam ikrarnya, yakni syahadat, mentauhidkan Allah, yang juga diwujudkan dalam ikrar hariannya. Kita semua Bapak Ibu berikrar setiap hari dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, pertolongan. Albab adalah mereka yang komit akan ikrarnya yang diucapkan ini. Kita mentauhidkan Allah, tidak sekali-kali menyekutukan. Kita juga berikrar dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, kehidupanku hingga aku mati, aku niatkan untuk Rabbul Alamin, Allah semesta alam, Allah yang memelihara alam ini. Itulah ikrar bertauhid kepada Allah. Ini sifat yang disebutkan, komit atas ikrarnya. Yang kedua, menjaga silaturahim. Berkaitan bertauhid, mengesahkan Allah semata. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33:1. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah dengan pendirian ini, mentauhidkan Allah semata, maka malaikat diperintah turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah lindungi hamba itu dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Di akhirat nanti akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Inilah yang Allah kabarkan berkaitan dengan hambanya yang komit dengan tauhid kepada Allah. Adapun yang kedua dari amal ulul albab yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tadi adalah menjaga hubungan silaturahim. Sebagaimana kita juga mengetahui Allah perintahkan agar kita memelihara hubungan silaturahim, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat pertama, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Inilah di antara perintah yang Allah cantumkan dalam surat An-Nisa, yang amalan tersebut menjadi bagian dari amalan ulul albab yang disebutkan oleh Allah dalam surat Alhamdulillah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19-21, saya ulang ayat ini, hanya ulul albab yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah dan tidak merusak perjanjian, yakni mentauhidkan Allah.
istiqomah, teguh dengan mengesahkan Allah. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yakni menjaga silaturahim dengan sahabat, dengan kerabat. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, pada ayat lanjutan dari surat Ar-Ra'd ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat kebalikan dari sebagian hamba yang berlawanan dengan sifat ulul albab. Kalau ulul albab tadi yang komit dengan keistiqomahannya, mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, dan komit untuk menjaga hubungan dengan sesama, menjaga silaturahim. Sebaliknya, di antara hamba-hamba Allah, ada yang mengingkari dua amalan ini. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd 25 ini, walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Adapun orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, yakni merusak janjinya terhadap Allah. Ia berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami beribadah, hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ia menyelisihi janjinya sendiri, justru ia memohon pertolongan kepada makhluk-makhluk, kepada jin. Ini bagian dari tidak komit terhadap apa yang dia ikrarkan. Kemudian lanjutan ayat ini, dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, tidak menjaga silaturahim. Mereka mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, naudzubillahi min dzalik, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yakni neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Allah sebutkan dua perbuatan buruk ini. Tidak komit dalam mengesahkan Allah dan tidak komit dalam menjaga hubungan sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan amal menjaga silaturahim, Nabi SAW menguatkan dalam sabdanya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Dalam hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahmi. Di antara yang diperintahkan Allah agar kita menyambung, menjaga silaturahim itu, para ulama merujuk kepada surat An-Nisa ayat ke-36. Yang pertama disebutkan oleh Allah kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita lengah sehingga baik sengaja atau tidak kita memutus hubungan dengan kedua orang tua. Tak tersambung hubungan kita dengan kedua orang tua, itu tergolong amal memutus silaturahim. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kepada karib kerabat, kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, tetap tersambung hubungan baik dengannya. Kepada kawan-kawan, sahabat juga tersambung hubungan baik dengannya. Ini diantara orang-orang yang kita diminta untuk menyambung silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana amal silaturahim itu mendatangkan kecintaan Allah, termasuk amal yang menjadi wasilah Allah mencintai hambanya. Nabi SAW bersabda,
pernah ada seorang pergi mengunjungi saudara muslimnya di daerah lain. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Lalu malaikat tersebut bertanya, hendak kemana engkau pergi? Hamba itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Malaikat bertanya lagi, apa ada satu keuntungan yang kau ingin dapatkan darinya? Orang itu mengatakan tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini diantara amal silaturahim yang Nabi kabarkan sebagai wasilah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan amal silaturahim semacam ini adalah bagian dari sifat utama ulul albab. Kemudian Imam Nawawi, saya nukilkan dalam kitab Syarahnya Mirqatul Mafatih, menyebutkan dalam hadis di atas, yang dimaksud hadis dari Imam Muslim, ada keutamaan saling mencintai karena Allah, dan itu merupakan sebab mendapatkan cinta dari Allah, dan keutamaan mengunjungi orang-orang saleh dari kalangan kerabat, sahabat, tetangga, yakni orang-orang yang baik. Dan ini bagian dari amal silaturahim. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhak mendapatkan kecintaanku, yakni di sini hadisnya hadis qudsi, bahwa Allah berfirman. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, berhak mendapatkan kecintaanku, yakni kecintaan dari Allah, orang yang saling mencintai karena aku. Berhak mendapatkan kecintaanku orang yang saling menasehati karena aku. Berhak mendapatkan kecintaanku orang yang saling mengunjungi karena aku. Berhak mendapatkan kecintaanku orang yang saling memberi karena aku. Mereka akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat iri para nabi dan orang-orang soleh terhadap tempat mereka itu. Inilah kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada ulul albab, hamba-hambanya yang menyambung silaturahim, dan diantara amalnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kepedulian pada sesama. Dalam hadis yang berikutnya, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka kelak akan diserukan kepadanya, engkau telah beruntung, dan telah beruntung pula langkahmu, dan dibangunkan bagimu rumah di surga. Inilah ganjaran besar yang dikabarkan oleh Nabi SAW dengan amal-amal silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, secara khusus Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam firman-Nya surat Al-Imran 103, tentang nikmat persahabatan. Dan di antara amal syukur atas nikmat persahabatan adalah memelihara dengan tetap menjaga hubungan silaturahim. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, bahkan berseteru, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Kita bersaudara karena Allah yang memberikan kesempatan kepada kita berjumpa, tersambungnya hati dan pikiran, kemudian terus terjalin persaudaraan dan persahabatan. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara khusus Allah mengingatkan. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
nikmat persahabatan, nikmat persaudaraan. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat persahabatan persaudaraan ini, dan salah satu amal syukurnya, perwujudan amal syukurnya adalah menjaga hubungan dengan silaturahmi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu atsar disebutkan, ia berkata, tidaklah aku mendapatkan nikmat yang lebih baik setelah nikmat hidayah. Itulah nikmat terbesar, nikmat hidayah. Selain nikmat memiliki sahabat yang baik, setelah nikmat hidayah, yang terbesar adalah nikmat memiliki sahabat yang baik. Jika kalian mendapatkan hangatnya persahabatan dari saudaramu, maka peganglah erat-erat hal itu. Diminta kita merawatnya, menjaganya, dan itulah amal silaturahim. Nabi SAW dalam sabdanya yang lain, wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim. Menjaga nikmat persahabatan dan persaudaraan dengan pemeliharaan tetap menyambungnya, itulah yang disebut amal silaturahim. Makna lebih esensi dari silaturahim adalah saling mensupport dalam kebaikan. Bukan sekedar berjumpa kemudian berbincang selesai setahun sekali, hanya pada sawalan, terputus hubungan selama berhari-hari dalam setahun. Maka bukan itu yang dimaksud silaturahim. Silaturahim makna esensinya adalah saling mensupport dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mensupport kebaikan orang-orang dekat dengan kita. Keluarga, kerabat, sahabat, tetangga. Itu orang-orang yang kita diminta untuk saling mensupport kebaikan. Siapa yang mensupport kebaikan, itulah esensi dari silaturahim. Nabi mengabarkan bahwa dengan amalan silaturahim ini Allah akan panjangkan umur kita. Dengan amal silaturahim Allah bukakan pintu rizki bagi kita. Nabi bersabda, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Dengan silaturahim kita membangun sebuah relasi. Semakin banyak kita mengenal orang, semakin mudah kita menjalani kehidupan, dan insya Allah semakin mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Saya nukilkan ada 2 penelitian yang sudah disampaikan dalam jurnal internasional. Yang pertama, hasil penelitian di Universitas Flinders, Australia. Disampaikan penelitian ini pada 1.500 orang respondennya, ditanyakan berapa jumlah kawan. Di antara jumlah kawan yang dia sebutkan, berapa yang intensif berhubungan secara berkala dalam waktu yang tertentu. Kemudian dites tingkat kesehatannya. Ternyata dihasilkan hubungan yang kuat, bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh jumlah kawan yang intensif berhubungan. Semakin banyak ia jumlah kawannya, tingkat kesehatannya semakin baik. Nah, inilah gambaran yang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, yakni insya Allah bagian dari
karunia kesehatan sehingga kita semua dipanjangkan umur, dan ditambah rizkinya hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Penelitian kedua di Universitas Tokyo, Jepang, juga sama, ditanyakan jumlah kawan, berapa jumlah kawan yang intensif berhubungan secara berkala dalam waktu tertentu, kemudian tingkat kesuksesan karirnya. Ternyata juga disimpulkan, orang-orang yang sukses lebih dipengaruhi oleh jumlah kawan bahkan daripada kompetensi atau keahliannya. Seorang yang ahli atau memiliki kompetensi dengan jumlah kawan lebih banyak, lebih berpeluang tinggi untuk sukses daripada mereka yang memiliki sedikit kawan yang terhubungkan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penguatan hasil penelitian tadi dari apa yang 1400 tahun lebih dikabarkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Oleh karena itu, marilah kita semua Bapak Ibu memelihara persahabatan, persaudaraan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan itu semua adalah nikmat besar dari Allah, dengan tetap menyambung silaturahim, dan dengannya insya Allah kita sekaligus meraih gelar ulul albab. Karena dengan jelas dalam surat Ar-Ra'd tadi Allah menyebutkan sifat ulul albab adalah menyambung silaturahim. Disebutkan dalam kisah seorang ulama, Imam Mujahid, seorang ulama salaf, Imam Mujahid, ketika berjumpa dengan sahabatnya seorang ulama yang lain, Abdah bin Abi Lubabah. Ketika mereka berjumpa, lalu dia berjabat tangan, dan Imam Mujahid berkata, jika dua orang mukmin yang saling berkasih sayang karena Allah bertemu, lalu salah satunya mengambil tangan kawannya sambil tersenyum kepadanya, maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaunan. Kemudian seorang ulama sahabatnya ini, Abdah, bertanya, ini adalah perkara yang mudah. Imam Mujahid kemudian menegurku seraya berkata, jangan kamu berkata sebagai hal yang mudah. Ini adalah satu perkara yang Allah muliakan, di mana Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Persahabatan, persaudaraan, yang hati bisa tersambung, itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit, sangat sulit bagi manusia mempersatukan hati bila Allah tidak mempersatukannya. Walau kekayaan seisi bumi digunakan untuk mempersatukan, bila Allah tidak mengendaki, tidak bisa dipersatukan hati, tersambungnya hati, nyamannya persaudaraan dan persahabatan. Ini semua karunia besar dari Allah. Makanya dalam surat Al-Imran tadi, wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat besar dari Allah, yaitu nikmat persahabatan, nikmat persaudaraan. Dan di antara ganjarannya yang dinukilkan oleh Imam Mujahid, tentu Imam Mujahid merujuk dengan hadis Nabi SAW, yaitu bila seorang atau dua orang yang bersahabat berjumpa, kemudian dia ramah, saling senyum, kemudian menerima satu sama lain, dan dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut berkaitan dengan esensi silaturahim. Sekali lagi bukan sekedar jumpa dan jabat tangan, walaupun itu mendapatkan keberkahan yang besar, ganjaran yang besar. Tetapi esensinya tolong menolong, mensupport dalam kebaikan, berlapang-lapang untuk kebaikan bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Allah jamin, Allah berikan kelapangan untukmu. Siapa yang mensupport orang lain dalam kebaikan, pasti Allah akan mensupport urusannya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa orang yang bisa mengamalkan ini, menjaga silaturahim, mensupport sesama dalam kebaikan, peduli pada sesama adalah orang yang berilmu. Itulah ulul albab. Hanya orang-orang yang diberi ilmu yang mendapatkan derajat sebagaimana yang Allah firmankan ini. Orang-orang yang diberi ilmu mendapatkan peningkatan derajat di sisi Allah. Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain surat Yunus 87 Allah menyebutkan dengan makna atau kalimat yang lain, wabassiril mu'minin. Itulah kepedulian kepada sesama. Wabassiril mu'minin, gembirakanlah orang beriman. Menggembirakan orang lain itu bagian dari menjaga silaturahim kepada sahabat, kepada kerabat, pada tetangga. Selain wa aqimus shalah, selain mendirikan salat. Dua kalimat ini disampaikan dalam Al-Qur'an surat Yunus 87, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Hablu minallah yang ditunjukkan dengan istiqomah salat dan hablu minan nas dengan amal menggembirakan orang-orang beriman di sekitar kita. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 83 juga Allah menyebutkan di sini dua amalan, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu jangan kalian menyembah selain Allah, tetaplah bertauhid, istiqomah dalam tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian hablu minan nas, berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Subhanallah. Allah memerintahkan kita dalam ayat ini. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Baru kemudian Allah lanjutkan dengan perintah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kalian, dan kalian selalu berpaling. Ya. Hendaklah kita istiqomah memenuhi apa yang Allah perintahkan. Mentauhidkan Allah.
bersilaturahim, menjaga hubungan baik, mensupport orang-orang di sekitar kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya juga secara khusus menggembirakan mereka, dan di antara amal menggembirakan adalah ucapan yang baik kepada manusia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam surat Ar-Ra'du Allah tambahkan selain sifat ulul albab yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, tekun terus menggali ilmu dan selalu bersandar pada ilmu. Kemudian sifat yang kedua, mentauhidkan Allah, istiqomah dalam ketauhidan. Dan yang ketiga, menjaga silaturahim dengan sahabat, dengan keluarga, dengan kerabat. Kemudian ada tambahan sifat berikutnya yang dicantumkan dalam surat Ar-Ra'd ini, saya akan bacakan secara lengkap. Hanyalah ulul albab yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ini tadi sudah kita bahas, istiqomah dalam ketauhidan. Kemudian dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yakni bersilaturahim. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ia berharap dosa-dosa diampunkan Allah. Mereka berharap kelak di akhirat dimudahkan oleh Allah masuk surganya. Itu harapan mereka. Kemudian sifat berikutnya, dan orang-orang yang sabar karena mencari ridho Tuhannya. Sabar dalam berikhtiar, sabar dalam menerima qada dari Allah. Berikhtiar menuntut ilmu, dia bersabar. Ya, mengerjakan amal-amal kebaikan, dia bersabar. Dan bila mendapatkan satu kesulitan pun, ia bersabar menerima sambil berdoa kepada Allah, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal berikutnya, istiqomah mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi atau terang-terangan, yakni tetap beramal, bersedekah, memberi nafkah pada sesama. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah, sifat dari ulul albab, menolak kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah. Ini amal berat, tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah. Menghadapi keburukan orang lain dengan tetap berbuat kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Inilah di antara sifat ulul albab yang Allah tutup kemudian, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Merekalah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, Allah jaminkan bagi mereka. Lanjutan ayatnya, mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari nenek moyangnya dan dari anak cucunya. Sambil Allah hibur mereka dengan didatangkan malaikat ke tempat mereka dan mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Assalamualaikum atas kesabaranmu. Salam sejahtera untukmu atas kesabaranmu berikhtiar menuntut ilmu, berikhtiar menjaga ketauhidan, berikhtiar bersilaturahim, berikhtiar untuk sabar, berikhtiar mendirikan sholat, berikhtiar menafkahkan dan berbagi rizki kepada sesama, dan berikhtiar menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dan kita berharap semoga sifat-sifat yang Allah sebutkan ini Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan kita berupaya terus menjaganya, ya, terus menimba ilmu, terus istiqomah dalam ketauhidan kepada Allah, terus menjaga hubungan silaturahim,
mendirikan salat, tetap berbagi dengan sesama dalam kebaikan, insya Allah gelar ulul albab Allah karuniakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Silakan Ibu, Bapak, bila ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Iya, belum ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi kan mengenai banyak sedikitnya teman ya. Apakah teman yang berkualitas menentukan kesuksesan atau hanya sekedar teman banyak, jadi kita sukses? Ya, tentu kalau berkaitkan dengan teman itu ya, sebagaimana pernah kita juga bahas, Allah menyuruh kita berteman pun berhati-hati ya, selektif gitu ya. Jangan sampai menjadi penyesalan di akhirat. Ya, artinya menjadi penyesalan karena ada teman yang bisa menjerumuskan. Nah, makanya Nabi menyuruh berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Ya, tentu itu lebih memberikan kesuksesan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz, silakan untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mbak. Terima kasih Mbak Lili, terima kasih Ustadz Farhad, kepada keluarga besar Thayyibatura. Mungkin meskipun ini agak terlambat karena ini adalah pertemuan saya yang pertama, saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semua dapat meraih segala pahala Ramadan yang lalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, pertanyaan saya, Iya, silakan Bu. iya, pertanyaan saya kira-kira ada dua. Yang pertama adalah Caranya kalau mau matiin. ulul albab. Ulul albab itu kalau menurut apa yang Ustadz sudah jelaskan, itu sangat istimewa sehingga kami atau saya terutama ya, merasa udah sampai belum sih gitu loh. Itu kok keren banget, bagus banget, sempurna banget. Kenapa berpikir begitu? Karena seorang itu sudah bisa disebut ulul albab. Dia melakukan silaturahmi dan segala yang sudah diajukan kebaikan-kebaikan itu dari surat Ar-Ra'd itu. Tapi bagaimanakah kesehariannya? Kadang-kadang mencuri sedikit-sedikit, berbuat tidak baik sedikit-sedikit, ada kejahatan sedikit-sedikit yang kemudian menjadi banyak, bahkan ada kejahatan yang besar sekali, tapi dia berbuat ulul albab. Nah, itu kedudukannya di mana? Begitu, Ustaz. Baik, ya. Yang pertama, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Semua manusia ada kurang dan lebihnya. Ya. Para nabi pun berderajat-derajat. Para rasul berderajat-derajat. Ada yang juga diabadikan dalam Al-Quran kehilafan mereka, seperti kehilafan Nabi Yunus alaihissalam, pernah kehilafan Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai dilarang makan buah di surga, padahal di surga Nabi Adam pun terpeleset. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi berikhtiar terus untuk menyempurnakan diri. Itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian khilaf memiliki kekurangan, Allah Maha Pengampun dan itu sifat Allah yang Allah kenalkan. Allah Maha Pengampun. Ya, maka kita diminta untuk istighfar.
Nah, dalam surat Al-Imran diantaranya Allah menyebutkan itu bagian dari sifat orang bertakwa. Surat Al-Imran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, bentar saya nukilkan ayatnya. Ayat 135 dari surat Al-Imran. Allah mensifati di sini, saya bacakan lengkap dari ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang suka berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, yakni berbuat dosa, segera ingat akan Allah lalu mohon ampun atas dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Kemudian mereka komit untuk tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka tersadar atau menyadari. Nah, di situ Allah bukakan pintu permohonan ampun, ya, tidak ada sempurna, ya udah khilaf salah mohon ampun, ya. Nah, begitu Bu Mbak, insya Allah dari sifat ulul albab tadi tetap kita jaga, ya, istiqomah mentauhidkan Allah, karena dosa besar yang terbesar itu mentauhidkan Allah dan durhaka sama orang tua. Itu dosa di antara dosa-dosa besar. Nah, maka ulul albab tadi istiqomah terus merujuk pada kebenaran, kemudian istiqomah dalam tauhid, tidak menyekutukan Allah, dan istiqomah dalam menjaga hubungan dengan sesama, yaitu yang maknanya silaturahim. Nah, bahwa ada hilaf salah, kekurangan-kekurangan, kita istighfar dan berupaya terus memperbaiki diri. Begitu Bu Gombak. Ya Ustadz, dan berarti apakah dia tidak pernah mencapai ulul albab itu karena ada sedikit kesalahannya? Karena menurut penjelasan yang tadi memang harusnya ya sempurna. Bukannya kalau ada bersalah kemudian dia berdosa besar karena sudah minta maaf, tapi tetap namanya belum ulul albab ya Ustadz. Insya Allah sudah. Artinya bukan diartikan ulul albab orang yang tidak punya dosa. Ya. Ulul albab yang Allah tekankan tadi sifat-sifatnya adalah dia berupaya bertauhid. Ya. Nah, kalau orang tersebut misalnya beriman Islam tapi kemudian membuat sesajian ke Nyai Roro Kidul, nah seperti itu udah dia tidak bagian dari memenuhi sifat ulul albab karena dia telah melakukan kesirikan yang berat, ya, kesirikan yang berat. Kemudian menjaga silaturahim tadi. Nah, itu diupayakan bahwa suatu saat ada hilaf, ya, ada sedikit konslet dengan sahabat, dengan kerabat, ya, dia kemudian teringat, tersadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, saya kok hilaf ini. Nah, itu pelanggaran yang insya Allah Allah ampunkan dengan tadi komit untuk
memperbaiki diri, ya, berupaya memenuhi apa yang Allah perintahkan, menyambung persaudaraan, menyambung persahabatan. Bahwa pada satu momen ada perselisihan itu satu hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Jadi insya Allah kita semua bisa meraih ulul albab ini, walaupun kita sebagai manusia ada hilaf dan salah. Hilaf salah kita tutup dengan amal-amal kebaikan yang bisa menutup hilaf salah itu, yakni menutup dosa-dosa. Seperti tadi disebutkan dalam hadis, ya, jumpa dengan sahabat, kemudian dengan ramah kita menjabat tangannya, itu sudah Allah ampunkan dosa. Allah. Ya, sudah Allah Ya, ampunkan dosa. Jadi Allah Maha Pengampun. Begitu Bu Komba. ya Ustadz, matur nuwun, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan kedua boleh ya Kedua. Ustadz? Oh iya, silakan. Silakan Ya. Bapak. Pertanyaan kedua saya adalah gini. Gini ya, sebagai manusia biasa memang kalau pas lagi wah seru-seru pengen menuntut ilmu ya menuntut ilmu. Ya kadang-kadang ada malesnya. Tapi tetap memang setiap orang ingin menjadi sempurna. Oleh sebab itu lah dia memasuki suatu kajian ilmu. Pertanyaan saya adalah mensupport teman, mengunjungi, bersilaturahmi. Apakah ada ketentuan tertentu yang begini Ustadz? Wah, saya hendak mengunjungi ini karena Engkau ya Allah. Apakah kalau udah sehari-harinya dia memang mengunjungi teman, terus turun nggak Ustadz nilainya kalau sebelumnya dia, ya aku mau ke tempat Ustadz Farhat di Bogor karena Allah, misalnya gitu. Iya. Atau ada sesuatu kunci yang emang selalu harus dipergunakan. Atau pakai bismillah aja udah boleh. Begitu Ustadz. Baik, ya. Yang pertama, kuncinya itu adalah mengetahui makna, maksudnya apa, gitu. Jadi kita tersadar, mengunjungi itu tersadar, bukan Oh iya. sekedar eh, apa, ada tujuan, ada niat gitu kan. Walaupun Iya. niat tidak dilafatkan, karena yang Hmm. dilafatkan hanya ibadah-ibadah mahdhah, yakni ibadah khusus. Seperti Eh, sholat itu ibadah khusus, puasa ibadah khusus, haji, umroh ibadah iya. khusus. Maka itu perlu dilafatkan niat. Tapi kalau amal kebaikan yang lain, bersedekah dan sebagainya itu tidak perlu lafat niat, tidak perlu lafat, tapi cukup kita memahami dalam pikiran dan hati kita, saya melakukan ini kenapa sih? Kalau misalnya terjadi dialog, misalnya ada seorang bepergian gitu mengunjungi sahabatnya, kemudian seolah-olah ada dialog, ditanya, kamu kenapa ke situ? Seperti tadi yang Nabi sebutkan dalam hadis, kenapa Iya. kamu ke situ? Ya, ketika terjadi dialog, kita bisa menjawab, ya dia sahabat saya mau menengok saja, mau silaturahim saja, karena Allah perintahkan. Nah, berarti sudah niat dia. Iya, Ustadz. Iya, Jadi tidak perlu dilafatkan niatnya. Jadi iya, tidak perlu hari ini saya bernawa itu mau mengunjungi, nah itu nggak perlu. iya, Ustadz. Sudah tahu hakikat dari amal perbuatan itu. Iya. Maksudnya apa? Ya udah itu cukup untuk menyatakan niat tadi. Begitu Bu Komba. Inje. Demikian Ustadz, matur nuwun sekali. Sami-sami. Selalu sebuah materi yang semakin melegakan kita dan mudah-mudahan yang penting kita tuh istiqomah itu kuwi angel banget Ustadz, matur nuwun. Alhamdulillah, karena kita istiqomah ngajinya, alhamdulillah itu pertanda Amin. ulul albab. Insya Allah, amin. Silahkan Bu Lili, ada yang lain? Belum, silakan Mbak Tuti. Belum ada lagi Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu. Ibu, bapak-bapak belum ada Pak Ustadz. Baik, baik kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca kembali surat Ar-Ra'du yang menjadi acuan tentang sifat ulul albab tadi dari ayat ke-19 ya. Ayat ke-19 sampai ayat ke-24 itu menjelaskan tentang
sifat ar-ra'du. Saya mungkin sebagai penutup boleh saya bacakan kembali. Assalamualaikum. Boleh satu, Pak Ustadz? Waalaikumsalam, silakan Pak Mujiono. Terima kasih, Pak Ustadz. Eh, tadi saya udah chat sebenarnya. Mungkin Oh, nggak terbaca. sorry, belum baca. Iya. Jadi silaturahim, Pak Ustadz. Iya, Silaturahim, misalkan saya dengan kerabat lah, saudara gitu ya. iya, Ada urusan hutang piutang nih. iya, Nah, posisi saya itu ada di posisi piutang. iya, Nah, tapi ya biasalah ya, sebab sesuatu jadi agak merenggang. iya. Nah, itu sikap kita gimana ya? Walaupun kita juga ya selalu berusaha kalau ada kesempatan kita coba mendekat gitu loh. Iya, baik Pak Cara Mujiono. bersikapnya gimana nih? Ya Baik, selain kita beristighfar tadi, ya tentunya kan kita ingin memperbaiki hubungan juga. Itu aja Pak Ustadz. Terima betul kasih. ya. Ya, kita rujukkan apa yang menjadi yang dialami oleh Pak Mujiono ini ke surat An-Nur ayat 22. Kisah ini atau ayat ini turun asbabun nuzulnya berkaitan dengan eh, bahkan lebih buruk dari apa yang tadi diceritakan. Keburukannya apa? Kisahnya itu menimpa Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Abu Bakar ini punya kerabat. Yang kerabatnya itu disantuni oleh Abu Bakar. Setiap waktu disantuni. Tetapi satu saat kerabatnya ini menyebarkan fitnah kepada keluarga Abu Bakar. Dan Abu Bakar dengar sumber fitnah itu dari kerabat dekatnya itu malah. Yang biasa dia santuni. Ya, nah itulah manusia. Kadang terpleset dalam keadaan semacam itu. Ya, sudah disantuni tiap bulannya, malah menyebar fitnah. Maka Abu Bakar setelah mendengar, Abu Bakar marah, ya tidak enak hati, sakit hati Abu Bakar sampai bersumpah, demi Allah saya nggak akan ngasih bantuan lagi kepadanya. Nah, sampai bersumpah semacam itu. Nah, berkaitan dengan apa yang dialami Abu Bakar dari sisi hukum syariah, sesungguhnya apa yang dilakukan Abu Bakar berjanji tidak akan bantu lagi itu sah-sah saja. Ya, Allah tidak menghukuminya sebagai hal yang dosa. Sebagai hal yang dosa karena keburukannya itu pada kerabatnya itu yang disantuni itu malah fitnah. Keburukannya di situ, bukan di Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kemudian berjanji dia tidak akan membantu lagi, itu tidak disalahkan. Ya, merujuk hukum syariahnya pada surat An-Nisa ayat 148. Allah berfirman pada surat An-Nisa 148, Allah tidak menyukai perkataan buruk. Nah, perkataan buruk mencela, itu bagian dari perkataan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Ya, Allah tidak menyukai ucapan-ucapan buruk gitu. Kecuali, yakni dikecualikan oleh Allah, dikecualikan pada siapa? Pada orang yang dizalimi. Kalau orang itu dizalimi, maka kalau dia mengucapkan ucapan buruk sebagai reaksi dari kezaliman itu, Allah tidak anggap ucapan buruk sebagai reaksi tadi sebagai dosa. Tidak berdosa. Jadi Abu Bakar dengan mengatakan saya tidak akan membantu dia lagi, itu tidak berdosa karena hak Abu Bakar yang sedang dizalimi. Tetapi Allah memberikan kabar adanya bonus besar. Adanya bonus besar yang Allah karuniakan kepada hambanya yang memaafkan bagi kerabat semacam itu.
Dalam surat An-Nur ayat 22, nah inilah turun ayat ketika kasus Abu Bakar tadi. Saya bacakan terjemahan ayatnya, surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini perintah Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Inilah wasilah pengampunan dosa yang sangat besar. Ketika kejadian semacam itu, kemudian kita memaafkan dan berlapang dada, tidak dendam lagi, Allah menghapus semua dosa. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka rebutlah kasih sayang Allah, rebutlah pengampunan Allah dengan cara memaafkan mereka dan berlapang dada atas keburukan mereka. Selama kita masih bisa mentoleransi, yakni dalam makna tidak terugikan dengan kerugian yang tidak sanggup kita emban. Ya, nah semacam tadi kalau memang ya sudah dia kerabat dekat, Mbak Mujiono tadi menyambung terus berupaya, itu luar biasa. Ganjarannya besar dan Allah tanggung, semua hilaf diampunkan. Begitu Pak Mujiono. Satu orang lagi Pak Ustadz. Kalau titiknya tuh sampai di mana? Maksudnya memaafkan sudah insya Allah pasti. Yang kedua, ya insya Allah juga mengikhlaskan juga kemungkinan juga pasti ke situ. Ya. Yang ketiga, apakah setelah dua hal itu kita lakukan, kita selalu berusaha untuk menjalin hubungan atau gimana Pak Ustadz? Iya, karena disebut di situ berlapang dada, artinya sudah selesai urusannya. Tapi tetap dengan pengalaman itu kita harus berhati-hati, ya. Ikhtiar, hati-hati jangan sampai berulang. Artinya kalau dia akan melakukan lagi, kita sudah boleh menafikannya, boleh menolaknya gitu. Tetap berhati-hati. Tapi tetap hubungan baik dijalin, ya, tetap berlapang dada, artinya tidak dendam lagi, ya. Begitu Pak Mujiono. Paham. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Mujiono. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga kita semua meraih gelar ulul albab. Amin. Dengannya insya Allah sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd, malaikat akan datang dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera bagi kalian semua. Ya, salam sejahtera bagi kalian semua atas peraihan gelar ulul albab. Hanya tidak ada tidak ada wisudanya, ya, kelak saja di surga wisudanya. Begitu semua Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum